Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Khair dengan NIM 21140100050. Pada video ini saya akan mereview sebuah modul ajar yang sudah saya buat, yaitu tentang Asmaul Husna. Adapun pada bagian awal itu terdapat informasi umum, ada identitas modul. Yang pertama itu ada nama, Umul Khair, instansi MTS 5 Padang, tahun pelajaran 2024 sampai 2025, satuan pendidikan Madrasah Sanawiyah, elemen Akidah Akhlak, kelas 7, fase D, dan alokasi waktunya 2 JP. Selanjutnya, setelah identitas modul ini terdapat kompetensi awal. Yang pertama itu peserta didik mampu membaca Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal Asmaul Husna. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, adapun sarana dan prasarana. Yang pertama itu alat dan bahan seperti laptop, proyektor, papan tulis, dan spidol. Yang kedua itu ada Al-Quran dan terjemahannya. Dan yang ketiga ada kondisi kelas yang kondusif. Nah, selanjutnya target peserta didik. Pada perangkat ajar ini digunakan untuk siswa reguler dari 24 sampai dengan 32 orang. Namun ada beberapa peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Penanganan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ini diterapkan dengan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran tatap muka dengan metode discovery learning, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya itu ada bagian komponen inti. Di sini ada capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengetahui Asmaul Husna di sini yang dipelajari ada 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum, dan Al-Latif. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui pengertian Asmaul Husna yang ada beberapa Asmaul Husna yang tadi. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil dari masing-masing Asmaul Husna. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Dan terakhir, peserta didik mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Setelah tujuan pembelajaran, terdapat pemahaman bermakna. Di sini Allah memiliki nama indah seperti Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Dan setiap muslim berupaya untuk berperilaku pada kebaikan sesuai dengan nilai Asmaul Husna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, ada beberapa pertanyaan seperti apakah kalian mengetahui Asmaul Husna? Apa makna Asmaul Husna? Dan bagaimana menerapkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna? Nah, selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, memastikan semua sarana dan prasarana ini tersedia. Yang kedua, memastikan kondisi kelas yang kondusif. Yang ketiga, mempersiapkan bahan tayang. Dan terakhir, mempersiapkan lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya ada asesmen. Nah, di sini ada asesmen awal, asesmen formatif, dan sumatif. Asesmen awal ini proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak. Nah, mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Yang kedua itu ada formatif. Nah, pada asesmen formatif ini penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada pendahuluan. Nah, di sini guru membuka pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa.
Nah, selanjutnya itu guru meminta peserta didik menyiapkan buku dan kelengkapan pembelajaran, memperhatikan kesiapan peserta didik, dan memeriksa kehadiran dan posisi tempat duduk peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, kegiatan yang akan dilakukan, dan lingkup dan teknik penilaian serta menyampaikan pertanyaan pemantik. Dan terakhir itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, adapun kegiatan inti yaitu pertama ada orientasi masalah. Di sini guru bertanya tentang jumlah Asmaul Husna dan peserta didik merespon pertanyaan guru dengan menyebutkan jumlahnya. Selanjutnya guru menayangkan video mengenai materi Asmaul Husna ini. Selanjutnya guru menerangkan bahwa pembelajaran kali ini berfokus pada 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Nah, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok diberi materi dan nama dari Asmaul Husna tersebut. Langkah selanjutnya ada mengorganisasi peserta didik, yaitu peserta didik saling berdiskusi tentang pokok bahasan yang telah ditemukan. Nah, peserta didik bersama-sama memberikan rumusan pokok bahasanya dengan lengkap disertai dengan contohnya. Nah, selanjutnya itu membimbing diskusi kelompok. Guru berkeliling untuk melihat proses diskusi yang dilakukan peserta didik. Nah, guru melihat hasil diskusi peserta didik tentang apa yang telah disepakati. Guru memberikan bantuan terbatas apabila ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami dan merumuskan hasil diskusinya. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Di sini, guru meminta dengan sukarela perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi anggota kelompoknya. Nah, anggota kelompok lain diminta untuk menanggapi dan memberikan argumen apa yang telah dipresentasikan. Nah, langkah terakhir itu adalah menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, di sini guru meminta semua peserta didik untuk saling melakukan apresiasi terhadap peserta didik atau kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Nah, dan guru memberikan penguatan apabila peserta didik masih kurang memahami. Dan kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Di sini guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah dilaksanakan dengan menanyakan kepada siswa secara acak. Nah, guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya dan guru menyampaikan penilaian dengan memberikan soal tes kepada peserta didik. Dan terakhir, guru dan murid bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, selanjutnya adapun pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan diberi kepada peserta didik yang menguasai materi ini dengan sangat baik, berupa kegiatan tambahan terkait dengan topik kajian dan diberikan kesempatan untuk memahami materi bab berikutnya. Dan yang kedua, remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama ada refleksi peserta didik. Di sini, apakah kalian apa kesan kalian terhadap materi ini? Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Bagian mana yang belum kalian pahami? Dan masih adakah kesulitan dalam memahami 10 Asmaul Husna ini? Selanjutnya itu ada refleksi guru. Yang pertama itu, apakah pembelajaran berlangsung dengan sesuai rencana? Yang kedua, apakah metode yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik? Nah, yang ketiga, apakah media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai kemampuan? Dan yang keempat, apa yang bisa dilakukan agar peserta didik ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Nah, selanjutnya terdapat materi. Nah, terakhir ini ada glosarium beserta daftar pustakanya. Nah, mungkin sekian review modul ajar yang
ingin saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.